Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat selalu kita semua. Di pertemuan keempat ini saya ingin melanjutkan materi tentang use case diagram ya. Di pertemuan ketiga kemarin materinya sampai ke ini ya. Nah, materi yang di pertemuan 3 kemarin sampai contoh use case diagram yang ini ya. Nah, jadi untuk kelanjutannya ini kemarin sudah ada beberapa contoh kasus tentang penggambaran use case diagram ya. Nah, untuk di pertemuan keempat ini kita akan membahas langsung ke studi kasusnya. Untuk slide-nya atau materinya sudah saya posting ke Classroom ya, di pertemuan 3 dan pertemuan 4 ini, jadi materinya tetap sama ya, tapi videonya lain ya, lain tapi dia ini berhubungan ya, berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, di studi kasus, nah di use case diagram ini saya contohkan ada studi kasus soal cerita seperti ini ya. Nanti kemungkinan besar kalaupun ujian ataupun nanti kuis ataupun dari beberapa tugas itu nanti ada studi kasusnya ya. Nah, ini contoh studi kasusnya. Kita bacakan ya. Sistem informasi manajemen perpustakaan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam suatu perpustakaan. Nah, meliputi apa? Pendaftaran perpustakaan, anggota, dan proses peminjaman pustaka ya. Aturan perpustakaan yang harus diatasi pada sistem informasi manajemen perpustakaan akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau nanti ada disuruh studi kasus sistem informasi tertentu, kebetulan ini sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, kita harus mendefinisikan atau memodelkan dalam poin per poin ya. Ini memodelkan ya, dimodelkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pustaka ya dapat memiliki lebih dari satu pengarang ya. Maksudnya dia pustaka yang di situ jenis buku ataupun dia kepemilikan buku di situ bisa melebihi dari satu pengarang. Nah, yang kedua, karena di sini kan ada meliputi pendaftaran pustaka, anggota, proses peminjaman. Jadi yang ada hubungannya dengan pustaka apa? Yang kedua adalah anggota. Anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Yang ketiga, seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka. Nah, ketentuan 5 ini itu kita namakan adalah skenario ya. Jadi di sini ini adalah kasusnya. Kalau nanti ada soal, misalkan ini kebetulan perpustakaan ya, ada kasus seperti ini, sistem informasi manajemen perpustakaan, kasusnya adalah ada 5 di sini ya. Namanya SIM perpustakaan, sistem informasi manajemen perpustakaan, itu kondisinya adalah seperti ini. Inilah nanti kalau lebih lanjut kita kalau ke skripsi adalah seperti ini. Dia ada dimodelkan dulu. Di dalam SIM perpustakaan itu apa yang harus kita kerjakan? Pertama yaitu tadi pustaka memiliki lebih dari satu pengarang. Itu kejadiannya di dalam perpustakaan. Yang kedua, anggota memiliki lebih dari satu nomor. Itu kamulah yang tahu nanti kejadian di dalam perpustakaan itu, karena kamu yang punya sistem informasi atau yang punya judul sistem informasi ya. Baru yang ketiga, seorang anggota dapat melakukan sebuah peminjaman dalam satu waktu dan boleh lebih dari satu pustaka, satu buku boleh dalam satu waktu. Jadi boleh 2, boleh 3. Nah, seorang anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, walaupun pustaka-pustaka itu dipinjam pada waktu yang sama. Nah, jadi ketentuan 5 ini itu berdasarkan survei di perpustakaan. Kejadiannya seperti ini. Kalau di perpustakaan di Trigunadarma seperti ini, lain dengan perpustakaan yang lain. Jadi dilihat dari studi kasusnya, dilihat dari kondisinya. Tidak semua perpustakaan mempunyai 5 kejadian ini. Ya, ini hanya yang umum, biasanya seperti ini.
Yang kelima itu ya, pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan meminjam pustaka. Biasanya memang seperti itu. Nah, jadi kalau ada kasus seperti ini, sebelum kamu memodelkan ke UML atau ke use case-nya nanti, itu harus didefinisikan dulu kasusnya seperti apa. Dirinci dulu. Sistem informasi si X itu apa aja sih kejadiannya di sana. Nah, itu harus dirinci. Sudah, kalau sudah dirinci, kita masuk ke namanya skenario tadi. Nih ya. Ini kebetulan ada 7 ya. Proses pendaftaran pustaka anggota peminjaman dilakukan oleh petugas perpustakaan. Ini saya ralat tadi, ini 5, ini 6 dan 7. Anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian buku. Nah, ini ada 7. Nah, dari situ baru ditulis di sini, sistem informasi yang akan dibuat adalah aplikasi berbasis web. Kita mau buat SIM perpustakaan berbasis web. Manajemen perpustakaan meliputi sebagai berikut. Nah, disinilah kita juga merinci lagi. Di dalam nanti kita mau buat aplikasi web, manajemen perpustakaannya itu apa aja yang harus dikelola. Yang pertama adalah mengelola data perpustakaan, meliputi memasukkan data, mengubah, hapus. Mengelola data anggota meliputi memasukkan data, mengubah, hapus. Mengelola data peminjaman itu memasukkan data peminjaman, mengubah, dan mencari pustaka. Jadi kalau ada studi kasus, kamu harus merinci dulu kejadiannya apa yang ada di situ. Misalkan kejadiannya 1 sampai 7 ini. Nah, setelah itu dari situ kita fungsi-fungsinya apa dari yang kita ajukan 7 itu tadi. Misalkan di sini kan sudah ada di garis besarkan bahwa di sini meliputi pendaftaran anggota, ya, meliputi pendaftaran anggota, proses peminjaman ya, dan pendaftaran pustaka. Nah, jadi disinilah dia kejadiannya, mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data pinjam, mencari pustaka. Nah, jadi kita rinci dulu kejadian di sistem informasi itu apa, baru fungsi-fungsinya yang orangnya ada di situ atau X-nya atau dia subjeknya yang ada di situ tuh mau ngapain. Misalkan di situ kan ada nanti petugas perpus ya. Petugas perpus itu dia ngapain aja di situ? Pertama apa? Mengelola data pustaka, mengelola data anggota, dan ada 4 ini. Kalau sudah seperti itu, jadi tidak langsung harus digambar langsung dalam use case ya. Jadi kalau nanti ada studi kasus dijabarkan dulu. SI-nya ini, studi kasusnya ini apain aja sih, ngapain aja dia, bagaimana aja dia melakukan sistem informasi ini dan mengelolanya. Baru di detail ya, rinci sampai ke sini ini contohnya. Baru yang kedua adalah itu tadi namanya skenario ya. Nah, baru jawab nih, pemecahan studi kasus tahap pertama yaitu melakukan pencarian aktor. Siapa aktornya yang dalam sistem informasi perpustakaan? Mulailah bertanya dengan siapa, perannya apa, nilainya apa aja yang didapatkan. Itulah nanti UML itu seperti itu. Ya, lain dengan flowchart ya. Jadi harus tahu siapa, perannya itu ngapain, nilainya itu apa gitu. Nilainya itu apa ya. Ini contoh, masih tadi studi kasusnya. Jadi sebelum masuk ke menggambar UML, kamu harus menjelaskan dulu sistem informasinya itu bagaimana kejadiannya. Terus dirinci, di situ mau apa aja yang dilakukannya. Itu tadi ini ya, apa aja yang dilakukannya. Nah, ini mengelola data pustaka, mengelola data anggota, mengelola data peminjaman. Nah, dan mencari pustaka. Udah, setelah itu dijawab di sini. Pemecahan studi kasus tahap pertama yaitu melakukan pencarian aktor. Aktor yang pertama adalah siapa? Petugas perpustakaan. Kita harus deskripsikan di sini siapa petugas perpustakaan itu. Petugas perpustakaan adalah orang yang bertugas dan memiliki akses ini. Misalkan pengelolaan data pustaka sampai peminjaman. Baru yang kedua adalah siapa aktornya di sini? Pengunjung atau anggota. Atau kamu bisa membedakan anggota dan pengunjung ya. Karena kan kalau dia di sini
sini anggapannya kalau anggota itu adalah pengunjung, dan pengunjung itu belum tentu dia anggota. Tetapi kalau kita tidak menjadi anggota nggak boleh jadi pengunjung. Itu tadi ya ketentuannya yang sudah ada sebelumnya. Jadi tidak boleh orang lain selain anggota yang mengunjungi perpustakaan ini, gitu ya. Udah. Baru di sini petugas perpustakaan dideskripsikan adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses. Kalau anggota atau pengunjung perpustakaan itu siapa? Anggota adalah, itu harus didefinisikan, adalah orang yang diperbolehkan meminjam pustaka sesuai dengan hak aksesnya dan bla 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 sampai meminjam pustaka. Sudah. Ini baru yang kedua adalah inilah dia gambarnya. Ya, gambar nanti use case-nya. Ya. Dia adalah seperti ini petugas, ini anggota. Karena apa? Kita mendefinisikan yang di sini tadi. Nah, petugas perpustakaan sama anggota pengunjung atau pengunjung ya. Nah, petugas itu memiliki hak akses apa? Memasukkan data, mengubah data, menghapus, memasukkan data anggota, masuk hapus dan segala macam sampai mengubah data peminjaman. Terus anggota hak aksesnya apa? Mencari pustaka aja ya. Kalau masuk ke perpustakaan cari aja buku-bukunya ya. Pasti kalau misalkan di situ ada nggak dia login, ada, karena apa? Kita web. Nah, ingat tadi kita berbasis web. Ini ada login di sini. Nah, gitu ya kalau dia use case ya. Gampang-gampang susah memang. Jadi kita harus ada logika ke situ ya. Jadi kalau misalkan memasukkan data pustaka, ini saya lanjut ya, mengubah data pustaka, menghapus data pustaka, itu adalah kasus dari mengelola data pustaka. Ini tadi. Nah, inilah kamu fungsinya tadi, mengelola data pustaka di sini. Ini ada 3 kejadian, memasukkan data, mengubah, sama menghapus. Nah, enaknya apa kalau sudah dibuat skenario seperti ini? Namanya skenario. Kalau nanti disuruh buatkan skenario dari studi kasus ini adalah inilah yang kamu jabarkan ya, mulai dari sini. Inilah dia skenarionya. Nah, ini dia ya. Sudah. Contoh ini tadi yang mengelola data pustaka itu ada 3, memasukkan, mengubah, menghapus. Setelah digambar, mengelola data pustaka di sini adalah memasukkan data, mengubah, menghapus. Baru mengelola data anggota, masukkan data, mengubah, menghapus anggota, data anggota. Mengelola data peminjaman, memasukkan dan mengubah data peminjaman ya. Udah. Baru dari situ apakah harus ada hak akses juga? Iya, kita harus login walaupun kita petugas. Ya. Kita harus login nih. Ada nih petugas, di sini login dulu baru kemari ya. Tapi penggambarnya seperti ini, macam kayak berbalik gitu ya. Tapi memang itulah kejadiannya yang extend tadi yang di pertemuan ketiga ya. Dia ada hubungannya yang hubungan tertentu dengan hak akses ataupun dia apa tertentu. Nah, itu. Ya, baru ini mengelola data pustaka kemari ya. Maaf ya, ada yang tadi. Baru di sini include. Ini extend ya. Nanti bedakan extend dengan include ya. Kemarin yang di pertemuan ketiga. Nah, baru sudah digambarkan seperti itu, tahap selanjutnya adalah menemukan use case. Mulailah bertanya, ini kan seakan-akan kita harus tahu skenario ya. Mulailah bertanya dengan informasi apa. Jadi kalau sudah digambarkan itu, dibuat juga kolom seperti ini biar nanti lebih mengerti. Itulah dia UML dengan kasus dengan use case. Atau kenapa kita pakai UML? Makanya ini tadi UML itu lebih kepada orientasi objek, lebih tahu. Nah, lebih tahu kita mau ngapain di situ. Nah, sekarang kita menemukan use case-nya. Use case-nya apa? Memasukkan data pustaka, masukkan data ini dan segala macam. Yang 4 tadi ya, yang 4 sebelumnya di skenario tadi kan ada 4. Nah, itu deskripsikan. Sudah dideskripsikan ini ya. Tahap ketiga adalah membuat skenario per use case. Kalau dia memasukkan data pustaka, ini memasukkan data pustaka yang ini aja. Aksi aktornya apa? Masukkan data pustaka seperti apa? Judul buku, penerbit dan segala macam. Reaksi sistemnya apa? Ini kosong. Baru di sini ada tombol simpan karena kita mau pakai web. Baru mengecek valid tidaknya masukan.
Jika data valid yang dimasukkan, maka data ini, kata-kata ini bisa kalian buat dengan sendirinya kalau kamu memang mengetahui studi kasusnya ya. Ini khusus untuk memasukkan data pustaka saja ya. Belum nanti untuk apa? Memasukkan data anggota, lain lagi nanti kolomnya, tabelnya ya. Nanti kalau memasukkan data peminjaman lain lagi. Jadi ada berapa tabel? 1, 2, 3, 4. Ini masih 1 ya. Ini masih 1. Nah, 3 dan 4 nanti kalian pelajari. Jadi begitulah contohnya. Jadi kalau nanti ada studi kasus berarti apa yang harus kita perhatikan? Harus buat dulu skenario. Studi kasusnya itu dia ngapain? Dijabarkan secara rinci. Baru nanti didetailkan lagi secara rinci. Sudah rinci ya, udah seperti ini rinciannya. Baru didetailkan lagi seperti ini, mengelola data pustaka, mengelola apa, data anggota dan segala macam. Kalau sudah, nanti pemecahannya seperti ini. Dibuat aktornya siapa di sini. Aktor itu biasanya kan orangnya ya, si ini gitu ya. Aktor itu dia ya. Baru setelah aktor dibuat, baru buat seperti ini ya. Baru untuk penjelasannya dibuatlah seperti ini ya. Memasukkan data pustaka, misalkan ini masukkan data pustaka yang ini, jabarkan deskripsinya apa. Sudah, ini dibuat 4 garis besar, baru dibuat perincian lagi. Namanya nanti muncul dia reaksi sistemnya seperti apa gitu. Ya. Baik, di sini ada beberapa latihan, boleh dicoba di rumah. Mana tahu nanti ini saya buat kuis ataupun di pertanyaan di pertemuan selanjutnya. Ini silakan dicoba-coba ya untuk latihan di rumah. Baik, gitu aja. Saya ingin mau menambahkan lagi bahwa mungkin gambaran untuk software gambaran di UML itu kita bisa menggunakan Start UML yang seperti ini ya. Kalian bisa mungkin menginstal, tapi kita kan di sini tidak belajar di Start UML-nya di ini ya, di software ya. Kita belajar di sistemnya di APSI. Cuman saya mau memperkenalkan bahwa inilah dia untuk softwarenya ya. Nanti saya perkenalkan lebih lanjut, cuman nggak detail kali ya, karena perkuliahan kita nggak mempelajari software ya. Misalkan nggak mempelajari VB gitu, nggak. Kita mempelajari konsep APSI 2. Nah, ini adalah tool pendukungnya ya. Nggak wajib kamu harus ada, cuman untuk belajar ya bolehlah menginstal gitu ya. Baik, saya rasa gitu aja. Kita ke pertemuan kelima, nanti mungkin ada sedikit pertanyaan di pertemuan kelima dari saya gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.